Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Ahmad Ramadhani dengan NPM 1917050510055. Di sini akan mempresentasikan tentang Hamming Code yang merupakan tugas dari mata kuliah Teori Informasi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Di antaranya yang pertama ada Muhammad Waits Al-Qurni dengan NPM 19570510012. Kemudian ada Ahmad Zulfikar dengan NPM 19570510013, dan juga Muhammad Fadil Hakim dengan NPM 19570510014. Nah, dari Hamming Code pertama ada definisi dan sejarahnya yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Ahmad Zulfikar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian definisi dan sejarah Hamming Code. Pertama, definisi. Hamming Code adalah teknik pengkodean yang menambahkan bit-bit paritas ke dalam data asli untuk memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan. Bit-bit paritas ini ditempatkan pada posisi tertentu dalam data sehingga memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit tunggal. Lalu ada sejarahnya, yaitu Richard Hamming mengembangkan teknik ini saat bekerja di Bell Labs. Pada saat itu, komputer seri yang mengalami kesalahan dalam membaca data dari pita magnetik. Hamming merasa frustrasi dengan kesalahan ini dan mulai mengembangkan metode untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah ada secara otomatis. Hasilnya adalah Hamming Code yang memungkinkan komputer untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit tunggal tanpa intervensi manusia. Baiklah, lalu akan dilanjutkan dengan Doni. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada cara kerja Hamming Code. Cara kerja Hamming Code di sini yang pertama ada bit paritas. Hamming Code menggunakan bit-bit paritas yang ditempatkan pada posisi tertentu dalam data. Bit-bit paritas ini digunakan untuk memeriksa kesalahan dalam data. Setiap bit paritas memeriksa sekelompok bit dalam data, dan jika ada kesalahan, bit paritas akan menunjukkan posisi kesalahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada pembuatan kode. Untuk membuat Hamming Code, bit-bit paritas ditambahkan ke data asli pada posisi tertentu. Posisi bit paritas adalah pangkat 2, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Bit-bit paritas ini dihitung berdasarkan nilai bit-bit data pada posisi tertentu. Misalnya, bit paritas pertama atau P1 memeriksa bit-bit pada posisi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang biasanya total bit pada pembuatan Hamming Code ini berjumlah 15 bit. Nah, kemudian bit paritas kedua itu memeriksa bit mulai dari posisi 2. Misalnya 2 di lengkah 2, kemudian 2, 5, dan seterusnya di pemeriksaan setiap 2 posisi bit. Kemudian bit paritas ketiga yaitu P3 memeriksa mulai dari bit posisi keempat dan di lengkah untuk setiap 4 bit, dan seterusnya berlaku kelipatan sesuai dengan pangkat 2. Selanjutnya ada deteksi dan koreksi kesalahan. Ketika data diterima, bit-bit paritas diperiksa untuk mendeteksi kesalahan. Jika ada kesalahan, bit-bit paritas akan menunjukkan posisi kesalahan tersebut. Sistem kemudian dapat memperbaiki kesalahan dengan membalik bit pada posisi yang salah. Nah,
sehingga bit-bit yang salah tadi bisa dideteksi oleh bit-bit paritas. Kemudian untuk selanjutnya contoh implementasi Hamming code akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fadil Hakim, dipersilakan. Ya, untuk contoh implementasi Hamming code digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang pertama itu ada memori komputer. Pada memori komputer, Hamming code digunakan dalam memori komputer untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit tunggal. Ini untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam memori tetap akurat dan bebas dari kesalahan. Lalu yang kedua itu digunakan dalam komunikasi satelit. Dalam komunikasi satelit, Hamming code digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari satelit ke bumi bebas dari kesalahan. Ini sangat penting karena data yang dikirim melalui jarak jauh rentan terhadap gangguan dan kesalahan. Lalu digunakan juga pada sistem penyimpanan data. Pada sistem penyimpanan data, Hamming code digunakan pada data seperti hard drive dan SSD untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tersebut selama penyimpanan dan pengambilan data. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Hamming code yang akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Wes Alkurni. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wes Alkurni, NPM 1957051012. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Hamming code. Untuk kelebihannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, efektif untuk koreksi kesalahan tunggal, yaitu Hamming code sangat efektif dalam mendeteksi dan memperbaiki bit tunggal. Untuk yang kedua sendiri itu ada implementasi sederhana. Teknik ini relatif mudah diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk yang ketiga sendiri itu ada penggunaan luas. Hamming code digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk memori komputer, komunikasi satelit, dan sistem penyimpanan data. Untuk kekurangan Hamming code sendiri yaitu ada 2. Yang pertama, tidak efisien untuk kesalahan multiple. Apa itu? Yaitu Hamming code tidak efektif dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit ganda atau lebih. Untuk yang kedua sendiri ada overhead tambahan, yaitu penambahan bit-bit paritas meningkatkan ukuran data yang dapat mengurangi efisiensi penyimpanan dan transmisi data. Untuk selanjutnya saya balikan ke moderator, yaitu Ahmad Ramadhani. Oke, baiklah. Mungkin sedikit tambahan untuk kekurangan Hamming code di sini. Apa yang dimaksud dengan tidak efisien untuk kesalahan multiple? Jadi, misalnya dalam sebuah baris bit data itu terdapat 15 bit kode terdiri dari 1 dan 0. Nah, dalam pengecekan menggunakan Hamming code itu hanya bisa mendeteksi apabila ada satu kesalahan pada bit, misalnya yang seharusnya ditulis 1 tapi dideskripsikan menjadi 0. Itu kan terdapat kesalahan. Jika hanya satu kesalahan itu bisa dilakukan oleh Hamming code. Tapi apabila ada kesalahannya 2 baris atau lebih, misalnya kesalahan terdapat pada baris pertama dan baris ke-13, itu Hamming code tidak bisa mendeteksinya karena Hamming code diciptakan hanya untuk mendeteksi kesalahan tunggal. Mengenai overhead tambahan yang seharusnya misalnya datanya terdiri dari 11 baris bit, tapi dengan penambahan bit-bit paritas menjadi 15 baris bit. Yang mana itu tidak efisien terhadap penyimpanan karena memerlukan penyimpanan yang lebih besar dalam mendeskripsikan baris-baris bitnya. Baiklah, untuk selanjutnya kesimpulan di sini. Kesimpulannya, Hamming code adalah teknik pengkodean yang penting dan banyak digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data digital.
Dengan menambahkan bit-bit paritas ke dalam data, Hamming code memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit tunggal secara otomatis. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, Hamming code tetap menjadi salah satu metode koreksi kesalahan yang paling efektif dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.